kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Ini adalah pesan spirit guide untuk kesuksesan diri kamu. Jadi nanti aku bakalan lihat energi sekarang sama energi nanti kamu seperti apa, kesuksesan yang datang, lalu kita lihat outcome-nya. Oke, untuk disclaimer lainnya aku tulis di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Relax, tenang, coba tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Kalau masih mikirin tentang seseorang, obsesi, atau bahkan punya kemelekatan berlebihan, coba tenangkan dulu, relax dulu. Karena semakin kamu relax, semakin kamu santai, semakin mudah pesannya untuk kamu terima. Oke? Your current energy. Energimu saat ini. Oke. Energi saat ini ada the Five of Crystal. Yang aku lihat sebenarnya saat ini lebih banyak pengen ini dan itu gitu. Jadinya sebenarnya kewalahan. Cuman mungkin denying. Enggak, aku nggak kewalahan. Aku baik-baik aja. Tapi sebenarnya juga a bit of kayak stress gitu. Cuman gini, manusia itu punya porsi masing-masing. Let's say kayak kamu cuma mampu untuk memikul 10 kilo. Yang sekarang kamu ambil tuh 20 kilo. Keberatan. Gitu. Jadi kalau keberatan pun kamu nggak akan bisa maksimal gitu. Potensi diri ntar nanti semakin turun, stamina semakin turun gitu, pikiran semakin kacau. Jadi harus tahu porsinya gitu, jangan berlebihan. Karena energi the Five of Crystal kadang-kadang kamu dikasih jalan untuk maju, cuman karena keberatan bawahnya akhirnya nggak maju-maju gitu. Jadi sekarang fokusin sama hal-hal yang important, saran dari aku, hal-hal yang memang penting dalam kehidupan kamu yang disesuaikan sama kebutuhan. So jujur sama diri sendiri. Sekarang kalau aku tanya kamu butuhnya apa sekarang, butuh cinta, butuh uang, butuh keluarga, butuh apa gitu. Lihat 1, 2, 3 gitu, fokuskan ke nomor 1 tuh apa. Lalu kalau misalnya punya kesempatan, punya waktu, kedua gitu. Tapi jangan lupa diseimbangkan sama hal-hal lain seperti spirituality, hubungan kamu sama Tuhan gitu. Nah, di sini the Five of Crystal biasanya kamu diberikan keadaan untuk berubah. Cuman agak gak mau merelakan. Ini kalau kamu lihat gambarnya sorry, kayak merengkuh dengan erat si pedang-pedang atau kristal-kristal ini gitu. Dipegang dengan erat juga buat apa, nggak dipakai gitu, ibaratkan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita release. Kadang-kadang untuk berubah itu kita akan mengorbankan kenyamanan gitu. Jadi kita mentoleransi hal-hal yang mungkin buruk, tapi kita tahu itu nyaman untuk diri kita karena kita terbiasa. Karena akhirnya terbiasa, nyaman, dikasih kesempatan untuk punya kehidupan yang lebih baik lagi, nggak mau ngelepasin itu gitu. Jadi harus mampu untuk bisa menyadari apa nih yang toksik dalam hidup aku, apa nih yang nggak baik di dalam hidup aku, apa nih yang negatif gitu, hempaskan. So aku bakalan lihat energi kamu ke depannya seperti apa. Energy in the future. Ada the Fool. Dikasih new start. Ini dari 0 lagi. But the Fool itu energi yang fun. Kalau aku lihat, kalau energi perasaan kamu ya ke depan sana cukup kayak bahagia yang simple. Jadi kayak kamu sangat mengapresiasi hal-hal simple dalam kehidupan, which is artinya kamu mampu untuk bisa memahami kalau kehidupan itu nggak perlu bingung, nggak perlu pusing gitu. Jadi kamu akan lebih ringan lagi langkahnya. Dan kalau aku lihat dari energi the Fool sendiri, ini ketulusannya besar sekali dirimu. Jadi apapun yang kamu lakukan,
kalau aku lihat akan selalu di-guide sama semesta gitu. Dari energi the Fool itu juga melambangkan awal mula baru. Kalau kamu nanya awal mula baru apa yang kamu jalani nanti, well tergantung dari apa yang tadi kamu list tadi di 1, 2, 3 tadi gitu. Apa prioritas kamu sekarang, apa yang penting untuk diri kamu. Jadi dikasih awal mula baru dari situ gitu. Karena setiap orang yang di sini juga beda-beda ya prioritasnya. Ada yang prioritasnya cinta, pernikahan, ada yang prioritasnya juga hubungan sama keluarga, ada yang prioritasnya uang gitu, tergantung. So, dari energi the Fool sendiri, semesta itu akan nunjukin jelas banget sebenarnya. Cuman kalau the Fool itu kekurangannya adalah kadang-kadang terlalu naif gitu, terlalu terlena gitu. Jadi jangan terlena sama hal-hal yang nikmat dalam kehidupan, karena itu akan mengabutkan pemikiran, mengabutkan intuisi kamu. Jadi harus juga jelas. Jadi kepercayaan diri, kepercayaan kita sama Tuhan itu juga harus kuat. Faith kita juga harus kuat. Moral juga harus kuat. Jadi nggak terkabutkan gitu. So nanti kedepannya banyak happiness di sini. So aku bakalan lihat. Okay. Spread that message. Kesusahan yang akan kamu terima. Kesuksesan yang akan kamu terima. The Six of Swords. The King of Wands. The Eight of Wands. Ada The Eight of Cups. Sama ada The Ten of Swords. Kesuksesannya adalah mampu untuk moving on. Ini strong banget. Moving on itu bukan hanya konsep lepas dari mantan ya gitu. Kadang-kadang moving on itu kita mampu untuk bisa lepas dari lingkungan yang toxic, dari pekerjaan yang toxic, pekerjaan yang melelahkan gitu. Jadi mampu untuk tutup buku lah kalau aku lihat. Ten of Swords itu keadaan dimana ending of situation, situasi yang berakhir, situasi yang menyakitkan dirimu gitu. Jadi kalau aku lihat kesuksesannya adalah mampu untuk melepaskan diri kamu dari hal-hal yang menyakiti dirimu. Dari energi The Six of Swords di sini juga melambangkan konsep moving on. Jadi karena ada konsep moving on 2 kali, jadi ini kemungkinan juga mampu untuk ngelepasin cinta-cinta yang palsu lah ibaratkan. Cinta yang palsu itu bukan hanya datangnya dari someone special ya, bisa dari teman-teman, bisa dari keluarga gitu. Tapi hal-hal yang memang bukan lagi untuk diri kamu mampu untuk ngerelain itu gitu. Walaupun rasanya sakit ya untuk ngelepasin sesuatu, tapi daripada digenggam terus nih kayak pedang, selalu kita mata pisaunya kita pegang terus akhirnya menyakitkan, ya udah release lah gitu. Daripada berdarah-darah dan semakin terluka, jadi lebih baik dilepaskan. Nah ini kemampuan dan keberanian untuk itu. Dan akhirnya saat kamu mampu untuk melangkah untuk okay, that's it, selesai. Akhirnya kamu mendapatkan, bisa dibilang, hikmah, diberikan reward. Kalau aku lihat, energi The Eight of Wands itu biasanya hidup orang yang tertata rapih gitu. Dan fast movement akhirnya. Saat kita ngelangkah, 1 langkah aja keluar dari, let's say, kayak lingkungan toxic, contohnya, akhirnya step-step yang dikasih ke kita itu kayak tangga naik tek gitu. Yang tadinya stuck di situ-situ aja, terus sekali ngelangkah keluar akhirnya dikasih tangga yang langsung naik ke atas gitu kalau aku lihat. Jadi ini bisa konsep secara karir akan lebih baik, ke lingkungan sekitar lebih baik. Jadi ini tergantung dari apa yang kamu relakan. Contoh, kamu merelakan sosok orang yang toxic, diganti sama seseorang yang lebih baik lagi gitu. Atau bahkan kamu merelakan situasi yang tidak apresiasi dirimu gitu. Contoh, kamu sudah berkarir dengan bertahun-tahun loyal banget sama perusahaan tapi tidak terapresiasi, akhirnya ya udahlah, moving on lah gitu. Akhirnya kamu dapetin perusahaan yang sangat menghargai diri kamu gitu. Bahkan kamu dapatnya berkali-kali lipat lah gitu dari yang kemarin. Nah ini keadaan-keadaan saat kamu menyadari
dan respect sama kemampuan diri sendiri dan menyadari value-nya diri kamu sendiri, akhirnya naik gitu. Nah, dari energi The Eight of Cups sama ini kamu dapat 3 kartu konsep moving on lah kalau aku lihat. Nah, ini kebanyakan juga kesuksesannya bisa di tempat tinggal gitu. Yang tadinya mungkin tempat tinggalnya tidak terlalu sehat untuk diri kamu, tidak terlalu baik untuk diri kamu, akhirnya kamu berada di tempat tinggal yang lebih mendamaikan diri kamu gitu. Ini ada yang kalau aku lihat simbol kayak ini kapal laut gitu. Jadi beberapa dari kalian juga mungkin sudah punya planning buat pindah nih ke sini nih gitu, ke kota ini nih gitu. Jadi punya kesempatan untuk itu. And also di sini untuk kalian yang berbisnis atau kamu pengen punya bisnis, ini diberikan bisa dibilang peluang atau knowledge ya untuk itu. Jadi ini kalau aku lihat lebih seperti kayak ilmu gitu, sesuatu yang bisa kamu pelajari, sesuatu yang kamu baca, atau sesuatu yang kamu ya niatkan untuk pelajari. Ini ilmu-ilmu untuk karir akan semakin istilahnya menguatkan diri kamu, posisinya lebih bagus lagi soalnya di karir. So aku bakalan lihat lagi. The bottom of the deck ada the King of Pentacles. So ini seperti validasi sih kalau aku lihat, konsep kesuksesannya bisa dalam bentuk materi, karena kayak kamu udah tahu value diri kamu sendiri, apa yang bisa kamu kasih atau apa yang bisa kamu tambahkan untuk diri sendiri, pengetahuan diri sendiri untuk bisa mencapai konsep kesuksesan materi gitu. Nah, so saran dari aku gini, untuk kalian yang kayak aduh aku pengen bisnis usaha nih gitu. Usaha itu not only tentang kayak sesuatu yang passionate aja gitu. Kecintaan kita ngelakuin sesuatu itu kita bentuk gitu. Aku cinta kehidupan aku atau aku menanamkan cinta itu karena niat gitu. Kalau misalnya mau pekerjaan yang paling fun sekalipun nggak ada niat untuk mencintai, tetap aja nggak ada gitu. Jadi cinta itu kita datangnya dari dalam diri sendiri. So, saran diri aku adalah gini, sudah harus bisa bergerak gitu. Jangan hanya buat planning. Dari energi The King of Pentacles, soalnya itu segala sesuatu yang dilakukan tentang eksekusi gitu. Hasilnya ya udah biarin aja, nggak perlu dipusingin hasilnya kayak gimana, yang penting berproses dulu gitu. So kita bakalan lihat kesuksesan yang datang di pesan dari Spirit Guide. Ada like literally sukses. Gini, embracing keunikan diri kamu sendiri. Jadi setiap orang tuh punya keunikan masing-masing. Jadi saat kita mampu untuk istilahnya memoles keunikan kita kan jadi lebih kayak beda dari yang lain ya gitu. Istilahnya lebih bercahaya lah gitu. Semakin kita menghargai keunikan diri kita, keunikan itu akan ngebawa kesuksesan kita gitu. Jadi ini seperti konsep mencintai diri sendiri, tapi hal yang kita cintai itu membawa berkah gitu. Di sini ada miracle, ada keajaiban. Keajaiban itu datang karena kita percaya itu ada. Kalau kamu nggak percaya ada keajaiban, kamu nggak akan ngerasain itu gitu. Di sini lalu ada embracing. Ini waktunya buat nerima. Jadi kadang-kadang gini, kalau aku lihat meminta nih, contohnya berdoa, aku mau sukses gitu, aku mau ini. Terus apapun yang datang setelah kamu berdoa itu bagian dari perjalanan kamu untuk mendapatkan hal yang kamu pengen. Contoh gini, berdoa nih, aku mau sukses di percintaan, di karir, aku mau punya uang yang banyak. Terus tiba-tiba ada masalah di pertemanan, ada hubungan cinta yang toksik, akhirnya berantakan gitu. Jangan terlalu terlena untuk menangisi hal tersebut, karena itu bagian dari jalan kamu untuk meraih apa yang kamu minta itu gitu. Jadi kadang-kadang
chaos itu terjadi, masalah-masalah itu terjadi sebenarnya karena kamu minta itu gitu. Kamu minta perubahan, itu dikasih perubahan gitu. Itu bagian dari journey ya. Nggak bisa langsung instan ya udah langsung ke finish line lah gitu. Langsung ke titik ujungnya gitu. Kamu harus jalanin itu dulu gitu. So, saran dari aku adalah terima apapun yang kamu hadapin sekarang itu adalah bagian dari journey atau perjalanan yang harus kamu lalui untuk mencapai apa yang kamu pengen gitu. Jadi diterima dulu. So, kita bakal lihat yes. Lying. Sebenarnya jangan takut untuk bisa kayak melepaskan sesuatu di sini, karena itu mungkin jadi bagian dari hal yang harus kamu relakan untuk meraih apa yang kamu impikan ya. Cuman kalau aku lihat di sini, jangan lupa juga untuk having fun. Jadi saat kita ngejar sesuatu itu bukan berarti kayak kita harus benar-benar memforsir diri kita untuk susah payah dalam kehidupan. Sometimes kita harus menikmati gitu. Jadi entah itu menikmati waktu kamu sama keluarga, entah itu kamu enjoying waktu sendiri gitu, having fun gitu ibaratkan. Jadi tanamkan kesenangan itu juga gitu. Jadi harus seimbang. Lalu ke depannya kalau aku lihat di sini balik lagi ada keunikan di dalam diri kamu yang mungkin itu ketutupan atau akhirnya terkubur kemarin gara-gara ada insecurity yang muncul gitu. Entah itu ada orang-orang yang dilihat sebelah mata gitu, kemampuan yang dilihat sebelah mata sama orang lain, akhirnya yaudah deh nggak jadi deh gitu. Kayak kamu mau ngelangkah, kamu mau buat sesuatu, terus dikritik, langsung ciut, langsung kayak down lah ibaratkan. Tumbuhin lagi gitu, karena it's okay, gak ada masalah. Dan jangan lupa, kalau ada orang yang ngomong A, B, C, D, E, masukin kuping kanan, keluarin kuping kiri kalau itu tidak bermanfaat. Karena kalau orang-orang tersebut tidak menjadi donatur untuk kehidupanmu sendiri gitu, nggak ada istilahnya, nggak ngasih apa-apa ke kamu gitu, nggak perlu didengerin gitu. Jadi kita lebih fokus ke orang-orang yang supportive. Okay? Kita bakalan lihat ke outcome of the situation. Ada the Knight of Cups, the Ten of Swords, ada the Ace of Crystal, and then ada the Two of Crystal. Gini, kalau ke depannya aku ngelihatnya gini, ada sebuah hal yang ending dan itu tidak bisa dipungkiri gitu. Ten of Crystal keluar 2 kali, which is kayak buku itu udah di finish gitu, udah ending. Mau kamu nambahin chapter juga nggak bisa gitu, karena sudah harus ditutup. Jadi kalau aku lihat the Ten of Crystal adalah kesadaran diri kamu untuk mengetahui mana yang menyakiti diri kamu dan mampu untuk melepaskan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini logika akan semakin terasa. Ini akan banyak pencerahan kalau aku lihat ke depannya, mana yang harus kamu fokusin, mana yang enggak. Yang mungkin kemarin sempat ketutup matanya, bingung harus ngapain, ini dikasih pemahamannya. Lalu apapun next time atau next chapter atau langkah berikutnya, kamu akan semakin mencintai every step that you do gitu. Kamu akan semakin mencintai apapun yang kamu lakuin. So, aku bakalan lihat lagi. And I'm unique and special. I add value to the world. Yang tadi aku bilang, ini soal keunikan diri sendiri. Jadi kamu sosok orang yang beda lah dari orang lain gitu. Kita nggak perlu copy-copy orang lain.
dan harus menerima itu, embracing itu, bangga sama diri kamu sendiri. Life itself is the most wonderful fairy tale. Jadi kehidupan ini tuh banyak banget keajaibannya. Kita mau lihat itu atau tidak, kita niat untuk lihat itu atau tidak. What I believe become reality. Jadi fokusin sama mindset yang positif, fokusin sama pemikiran yang istilahnya fokus ke purpose dan tujuan kamu gitu. Apa yang kamu percayai itu akan menjadi realita kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tak berlanjut bisa buku signing. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.